Udah nunggu sekian lama, udah nunggu dengan semua perjuangan dan pengorbanan. Begitu Tuhan kasih jawaban, ya Romo, kok jawaban Tuhannya cuma segitu sih Romo. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-168 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa, saya berharap bahwa Anda yang sudah cinta dengan firman Tuhan, sejak pagi sampai detik ini, Anda lebih banyak mendengar kabar-kabar baik, hal-hal positif dari orang-orang di sekitar Anda, dari pasangan hidup, orang tua, anak-anak, rekan kerja, sahabat, dari tempat pekerjaan Anda. Kemudian juga Anda lebih buka mata. Ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan campur tangan dalam kehidupan Anda secara luar biasa. Sehingga Anda bisa mengolah perasaan-perasaan yang campur aduk, yang gak karu-karuan, diolah menjadi perasaan yang baik. Bukan perasaan yang meracuni kehidupan Anda. Demikian juga dengan pikiran Anda. Seringkali begitu masuk hal-hal yang buruk masuk dalam kehidupan kita, sadar ataupun tidak sadar, membuat pikiran kita kacau, penat Romo, pusing Romo. Saudara-saudara, olahlah dengan rahmat Tuhan. Pikiran-pikiran itu menghasilkan pikiran yang baik. Sehingga yang keluar dari diri kita, kata-kata, tindakan, sikap kita juga hal-hal yang baik. Hasil dari pengolahan. Saudara-saudara, saya akhir-akhir ini sedang sangat prihatin dengan dunia media sosial kita. Gak usah ngomongin hal-hal ratusan atau puluhan tahun yang lalu. Dalam minggu ini saja, kalau Anda aktif di Instagram, Twitter, atau X, Facebook, TikTok, Anda akan melihat bagaimana sedang banyak kasus-kasus orang-orang tidak bijaksana dalam menggunakan media sosial, dalam menyerap berita-berita yang diterimanya, dalam memberikan reaksi, langsung menghakimi, langsung komen-komen yang tidak dipikirin lagi, atau mengupload video-video yang tidak pernah dipikirkan panjang apakah video ini jadi masalah atau tidak di kemudian hari. Maka dari itu saudara-saudara, hati-hati, semakin bijaksanalah dalam menggunakan media sosial termasuk di YouTube ini. Maka saya Romo Yosef akan selalu berjuang bagaimana nih media sosial harus juga diisi dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang edukatif sifatnya. Maka saya minta Anda, kerjasama dari Anda, untuk supaya setiap orang bisa mendengarkan pewartaan sabda. Maka jangan lupa like, comment, share. Bukan demi saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tapi supaya banyak orang di media sosial bisa juga mendapat imbangan dari hal-hal yang hoaks, hal-hal yang sebetulnya nggak berguna tapi menjadi konsumsi setiap hari, tapi ada juga pewartaan firman Tuhan yang membangun. Nah, saudara-saudaraku terkasih, teks yang mau saya angkat kali ini dalam video di edisi 168 ini sungguh luar biasa banget. Itu pasti akan menyentuh kehidupan banyak dari kita. Karena saya akan mengangkat tema bagaimana sih Romo ketika kita menanti-nanti waktu Tuhan. Jawaban Tuhan buat doa-doa kita. Udah nunggu sekian lama Romo, tapi kok Tuhan belum juga menjawab. Apa yang harus saya lakukan ketika masa penantian itu? Yang kedua, ada kalanya. Udah nunggu sekian lama, udah nunggu sekian dengan semua perjuangan dan pengorbanan. Begitu Tuhan kasih jawaban, ya Romo, kok jawaban Tuhannya cuma segitu sih Romo. Kok rezeki yang diharapkan cuma segini. Kok jalan keluar yang diharapkan kok begini. Sedikit banget ya Romo. Tuhan nolong sih tolong Tuhan. Tapi kok ya cuma segini. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang tidak sabar dengan hal ini. Dengan pikiran, Romo, kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu tahun depan? Kalau bisa tahun ini kenapa harus nunggu 10 tahun lagi? Kalau Tuhan memang mau merencanakan sesuatu yang baik buat hidup saya, buat keluarga saya, buat pekerjaan saya, kenapa sih Romo harus nanggung-nanggung? Kasih jawabannya cuma segini. Mari kita bongkar dari kisah Elia yang sudah saya bongkar beberapa hari yang lalu. Namun kali ini saya akan mengangkat kisah Elia yang lain yang mungkin Anda
jarang mendengar atau sedikit dalam memori Anda, yaitu bagaimana kisah Elia menunggu jawaban Tuhan, janji Tuhan yang akan memberikan hujan bagi orang-orang Israel setelah 3 tahun tidak turun hujan. Saudara-saudara, kalau baca kitab Elia ini ya, di 1 Raja-Raja bab 18, kita jadi betul-betul bisa geleng-geleng sih cara Tuhan membentuk Elia. Elia kurang imannya, harapannya, rasa percaya, pengorbanannya. Dia betul-betul berjuang demi Tuhan, betul-betul. Dia berhasil, dia menemukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi kok masih diuji juga sama Tuhan. Apakah nggak bikin pikiran Elia ini jadi berat, Romo? Kemarin di media sosial ada hal yang baik. Romo, ringan atau beratnya pikiran kepala kita itu tergantung isi dompet katanya. Kalau dompetnya berat, artinya isinya banyak, pikirannya ringan, Romo. Kepalanya ringan. Karena apa? Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa bayar ini, bisa bayar itu. Jadi nggak banyak pikiran, pikirannya plong. Tapi kalau dompetnya ringan, Romo, tipis nggak ada duitnya, pusing, Romo. Kepala jadi berat, Romo. Tempel koyok kiri kanan pun nggak membantu. Ya gimana? Cicilan harus dibayar, kos-kosan harus dibayar, anak sekolah harus dibayar. Ada begitu banyak kebutuhan, bikin berat kepala. Nah, kita lihat ini dalam kisah Nabi Elia. Elia juga mikirnya juga berat kepalanya ketika dia menunggu, tapi jawaban Tuhan malahan tidak juga datang. Kita bisa melihat dalam kisah-kisah selanjutnya bagaimana Elia diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan dan embun di Israel sebelum aku mengatakannya. Lalu setelah aneka macam peristiwa, akhirnya Elia diutus lagi sama Tuhan. Tuhan akan menurunkan hujan dan embun. Bersiaplah Raja Ahab. Saya sudah menjelaskan di video kemarin, Raja Ahab adalah raja yang kejam. Apa nanti yang dia lakukan kalau yang dijanjikan oleh Allah melalui Elia ini tidak terjadi? Pasti akan sangat membahayakan nyawa dari Elia ini, bukan? Dikatakan begini, di 1 Raja-Raja bab 41 sampai 46. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Anda pasti ingat ya bagaimana pertempuran antara orang-orang nabi-nabi palsu, 800 nabi palsu dengan Elia seorang diri. Elia berhasil menunjukkan bagaimana Tuhanlah yang sungguh-sungguh nyata buat orang Israel ini. Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Saudara-saudara yang terkasih, di situ Elia dengan penuh keyakinan Tuhan akan memberikan janjinya. Tuhan akan menurunkan hujan saat ini juga. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Dia menunggu, dia menanti kapan nih hujan akan turun. Tunjukkan bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang besar. Tetapi Elia naik ke Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Coba Anda ikuti gestur dari Elia ini. Dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Coba. Dia sebuah gestur menanti dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan. Itu yang dilakukan oleh Elia. Maka kalau kita sedang menanti waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita, ikuti sikap Elia ini. Dia yakin, dia percaya. Tapi apakah semudah itu, Romo? Orang yakin, orang percaya langsung Allah menjawab doa-doanya? Nanti dulu. Sesudah itu ia berkata kepada hambanya. Jadi ada orang ketiga ini, Ahab, Elia dan hambanya. Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut. Kita pikir saudara-saudara, rasa percaya udah ada. Keyakinan udah ada. Harapan sudah ada. Hambanya ini akan melihat sesuatu yang menjadi petunjuk buat Tuhan. Apa yang terjadi? Hamba itu naik ke atas, pasti capek itu. Ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Jeng-jeng. Aduh Romo, kok saya banget ya Romo. Banyak sekali udah berharap, udah percaya, udah berdoa, udah melakukan apapun yang diminta oleh Tuhan.
Tapi kok Tuhan tidak menunjukkan apa-apa. Tidak kedengaran satupun jawaban Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Masih mentok aja Romo. Persis seperti peristiwa Nabi Elia ini. Udah menunggu, tidak ada apa-apa. Zong, kayak orang diprank sama Tuhan. Tuhan, jawab dong sekarang. Kenapa sih harus menunggu? Menunggu dalam doa adalah sebuah tindakan yang sangat dihindari oleh banyak orang, bukan? Kenapa nggak sekarang, Romo? Tuhan kan bisa, Tuhan Maha Kuasa. Nah, di sini kita bisa belajar. Kenapa? Tuhan meminta Elia untuk menunggu dengan tidak menjawab apa-apa, tidak ada petunjuk apa-apa. Ini yang penting, saudara-saudara. Dikatakan, Elia berkata, pergilah sekali lagi. Nah ini banyak dari kita berdoa nggak dapat apa-apa, coba lagi. Namanya juga orang percaya, namanya juga orang berharap sama Tuhan, coba lagi. Tetapi demikianlah sampai 7 kali. Bukan sekali 2 kali nih, sampai 7 kali saudara-saudara tidak mendapat petunjuk apa-apa. Tidak ada jawaban Tuhan. Tidak ada tanggapan Tuhan atas kepercayaan dan harapan dari Elia ini. Dan apakah Anda tahu, semakin nggak ada apa-apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, rasa khawatir, rasa cemas pasti menghinggapi Elia, bukan? Karena ada Raja Ahab di sana yang siap kalau memang nggak ada apa-apa, nggak ada turun hujan, langsung bisa melenyapkan nyawanya dari Elia ini. Karena Raja Ahab adalah raja yang sangat amat kejam. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa belajar banyak hal. Sampai 7 kali. Menunggu, dan menunggu. Apa sih yang diharapkan Tuhan dari Elia? Sebuah pengendapan. Anda bisa melihat Elia dirawat oleh burung gagak. Elia dibawa ke sungai Kerit. Elia dipelihara oleh seorang janda di Sarfat. Elia bisa membangunkan kembali orang yang sudah meninggal. Elia bisa bertempur. Puncaknya itu mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu kan luar biasa. Tapi di sini sebuah pengendapan dari keberhasilan. Dari semua pencapaian-pencapaian kita perlu sebuah pengendapan. Masa khusus. Orang Katolik nyebutnya retreat. Rekoleksi juga boleh. Bagaimana jangan sampai keberhasilan ataupun kegagalan ya berlalu begitu saja. Perlu diendapkan. Allah mengajak Nabi Elia. Apapun yang terjadi, keberhasilan, tantangan, kekecewaan, ketakutanmu berhadapan dengan Raja Ahab dan Isabel, istrinya. Coba, lihat, tangkap, ada kuasa kasih Tuhan melingkupimu, menolongmu, menyertaimu. Itu, saudara-saudara, lagi-lagi rasa percaya Elia ditantang oleh Tuhan. Jadi bukannya Tuhan nggak langsung jawab atau nggak mau jawab langsung, tetapi sebuah pengendapan. Banyak orang berhasil, rezekinya dijawab sama Tuhan, ada solusi dalam hidupnya. Udah kok Romo, saya udah berterima kasih waktu habis wisuda itu, terima kasih Tuhan semua demi kebaikanmu. Saya tulis Romo di medsos saya Romo, semua karena Tuhan. Dalam pencapaian-pencapaian, habis menang tender Romo, semua karena kebaikan Tuhan. Habis dapat ini, dapat itu, semua karena kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan tahu saudara-saudara, mana yang cuma sekedar di mulut, cuma memori singkat di otak kita, atau sungguh-sungguh lahir dari kedalaman hati. Maka perlu pengendapan. Seorang Elia saja butuh sebuah pengendapan. Apalagi cuman kita, saudara-saudaraku. Pengalaman-pengalaman yang diendapkan, keberhasilan maupun kegagalan, apa yang kita peroleh maupun apa yang terlepas dari tangan kita, kalau diendapkan, masuk dalam sebuah nurani terdalam dalam hidup kita, nanti ke depan apapun yang akan terjadi, keberhasilan lagi kah, kegagalan kah, kita tetap berpegang pada kasih Tuhan. Iman kita tidak mudah goyah, karena semua pengalaman itu kita masukkan ke dalam dasar kehidupan kita. Core yang paling dalam kehidupan kita. Inilah yang mendasari sebuah bangunan tinggi kehidupan kita. Nah, kemudian demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, wah, kita pikirkan ada nih petunjuk Tuhan nih. Ada jawaban Tuhan nih. Luar biasa nih, langsung hujan gede nih. Waktu masih kecil kan, uruk hujan gede. Tiba-tiba hujan gede. Kita pikir seperti itu. Nah, hambanya ini ngomong,
Wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saudara-saudara, kita pikirkan awan yang segede gunung, langsung mendung, langsung turun hujan, langsung Tuhan jawab. Tapi ternyata jawabannya setelah nunggu 7 kali, cuman sebesar genggaman telapak tangan. Kecil. Ya ampun, musim keringnya udah 7 tahun, udah 3 tahun kekeringannya. Apalah artinya awan sekecil itu? Kecewa sudah pasti. Ya, kok cuma seiprit, kok cuma kecil. Siapa yang seperti itu? Ketika Tuhan sekalinya menjawab, ya kok cuma segitu sih Tuhan. Lalu kita kecewa, kita marah, kita hilang harapan, kayak kena diprank sama Tuhan. Siapa yang seperti itu? Iya Romo, saya banget Romo. Kayak ditampar-tampar firman Tuhan kalau begini Romo. Seringkali marah, kecewa, gak seneng dengan jawaban Tuhan. Dongkol, seneng sih seneng. Tapi ya masa cukup sih? Nah itu dia. Nah ini dia, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia langsung berkata kepada bujangnya, "Pergilah, katakanlah kepada Raja Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Meskipun jawaban Tuhan cuma kecil, seiprit, gak ada artinya buat kemarau 3 tahun. Tapi Elia percaya sesuatu yang kecil ini, ada rencana Tuhan akan menjadi besar dan dahsyat. Keren banget ya Romo ya. Mulai sekarang saya mau mensyukuri, berterima kasih buat jawaban-jawaban Tuhan yang kecil-kecil sekalipun yang gak ada artinya. Apalah arti awan sebesar genggaman telapak tangan saudara-saudara? Gak ada artinya. Tapi terhadap jawaban Tuhan yang sangat seiprit itu, Elia percaya. Karena apa? Dia berhasil mengendapkan pengalaman-pengalamannya. Dia percaya meskipun sekecil itu akan menjadi dahsyat. Dan betul, saudara-saudara. Sebab kalau Elia nggak percaya, dia, waduh, tunggu dulu deh. Ntar diprank lagi sama Tuhan ini. Udah panggil Raja Ahab, ternyata nggak jadi hujannya. Ya udah, apakah nggak membahayakan? Tapi Elia percaya, panggil si Ahab itu, datang ke sini. Nah, rasa percaya seperti inilah yang akan luar biasa. Dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Hore! Iman yang besar terhadap petunjuk jawaban Tuhan yang kecil, itulah yang akan menjadi dahsyat saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, cobalah belajar dalam menanti jawaban Tuhan dalam doa-doa kita, bertumbuh. Endapkan semua pengalaman-pengalaman, kegagalan, kehilangan, keberhasilan. Lalu juga kalau jawaban Tuhan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, coba syukuri, tetap syukuri sekecil apapun itu. Satu langkah pun harus disyukuri. Kita mintanya 1000 langkah, Tuhan cuma kasihnya 1 langkah. Syukuri tetap. Karena tanpa 1 langkah ini kita nggak mungkin mencapai 1000 langkah saudara-saudaraku. Anak begini, suami begini, pekerjaan begini, kesehatan begini. Kayaknya percuma dalam berdoa. Kemajuannya cuma seiprit. Bahkan tidak jarang malah mundur. Nggak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa dari doa-doa saya Romo. Belajarlah dari pengalaman Nabi Elia ini. Betul-betul saudara-saudara, Tuhan berkuasa. Tuhan tunjukkan kuasanya. Kalau Elia saja diuji, kita juga perlu diuji sama Tuhan. Sehingga keluarlah iman yang murni, iman yang kokoh. Tidak sekedar ikut-ikutan, tidak bersyarat, tidak mendua, tidak ada motif-motif lain. Tapi keteguhan iman. Tuhanku agung, Tuhanku maha besar. Saudara-saudara, mohon maaf kalau kata-kata saya cepat karena tadi saya udah bikin video ternyata kamera saya rusak. Ngulang lagi ini udah ulangan ketiga ini. Ada apa dengan kamera saya bikin gemes udah sebulan problem terus. Tapi biarlah saudara-saudara, saya harus berangkat ke kantor. Hari ini akan penuh sekali jadwal saya sampai nanti malam. Semoga Tuhan jadi kekuatan saya selalu. Demikian juga buat Anda. Bye-bye, Tuhan berkati.